Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kebahagiaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem imunitas pada diri kita. Jadi, mau gimana pun dan apapun kondisi kita, bukan minumnya pakai teh botol, tapi kita harus tetap menjaga imunitas kita dengan selalu bahagia dan selalu tersenyum. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali secara tatap maya. Walaupun saya tidak menampakkan wajah saya, tapi insya Allah suaranya masih terdengar dengan jelas ya, Dek. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang kemarin terkait perencanaan program kerja kehumasan. Tapi sebelum itu, Ibu minta kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, dan kalian bisa pause videonya untuk sama-sama berdoa. Oke, setelah berdoa, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan sedikit mengulas pembelajaran yang kemarin terkait definisi, tujuan, dan urgensi dari perencanaan program kerja humas atau public relation. Jadi kemarin kita membahas terkait definisi perencanaan program kerja kehumasan. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat apa definisinya? Ya, jadi definisinya itu rencana program kerja kehumasan merupakan prosedur atau tahap kegiatan yang akan dilakukan sebagai suatu persiapan dalam melaksanakan tanggung jawab seorang humas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ketika ingin melaksanakan program atau kegiatan, maka harus adanya harus adanya rencana program kerja terlebih dahulu itu. Nah, selain itu kita juga membahas terkait tujuan perencanaan program kerja. Jadi tujuan diadakannya perencanaan program kerja itu untuk apa sih? Tujuannya untuk mengelola aktivitas humas agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya untuk meminimalisir miskomunikasi. Selain itu, kita juga telah membahas terkait urgensi atau pentingnya perencanaan proker humas. Teman-teman bisa dibaca kembali, diulas kembali materi kita pada kemarin gitu. Dan hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sih cara menghindari miskomunikasi? Karena kan tujuan dari perencanaan program humas sendiri itu untuk meminimalisir miskomunikasi. Dan gimana cara menghindari miskomunikasi itu sendiri? Kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua, hari ini juga kita akan membahas terkait prosedur atau tahap kegiatan kerja kehumasan. Oke, langsung saja. Oh ya, untuk session breaknya teman-teman boleh mendengarkan video ini sambil rebahan, sambil makan, sambil minum, asalkan kalian tetap fokus mendengarkannya ya. Oke, jadi pembahasan pertama kita kali ini terkait miskomunikasi. Apa sih miskomunikasi itu? Jadi miskomunikasi atau sering juga disebut miskonsepsi merupakan salah penerimaan, salah persepsi, atau salah penanggapan dari sebuah komunikasi. Jadi sebagai contohnya, si A menyampaikan pesan ke si B, tapi si B tidak menangkap pesan si A secara keseluruhan. Jadi kejadian tersebut bisa dikategorikan sebagai miskomunikasi gitu, karena si B tidak menangkap informasi dari si A secara keseluruhan. Dan miskomunikasi ini sangat berdampak besar ya, Dek, untuk
rendahnya penyelesaian kegiatan pada suatu perusahaan, juga miskomunikasi ini dapat berdampak kepada proses bisnis perusahaan itu sendiri. Jadi sangat disayangkan apabila pada perusahaan itu terjadinya miskomunikasi gitu, karena akan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Dan di sini ada 5 penyelesaian gimana sih caranya biar tidak terjadinya miskomunikasi, biar setidaknya dapat diminimalisir gitu. Di sini yang pertama ada sumber komunikasi. Jadi seorang humas harus tahu siapa kiranya yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan komunikasi tersebut. Jadi seorang humas harus tahu nih siapa komunikator yang pas, yang tepat untuk menyampaikan komunikasinya. Dan hal tersebut ada kriterianya gitu. Yakni komunikatornya harus jujur, berkompeten, profesional, dan public speakingnya juga harus terbilang bagus gitu. Dan yang kedua ada pesan komunikasi. Jadi dalam menyebarkan informasi, pesan yang disampaikan harus sesuai dari segi bahasa, adat, tingkat pendidikan, dan lainnya. Jadi sebagai contohnya, seorang humas ingin menyampaikan informasi kepada perusahaan luar negeri gitu, otomatis kan itu bahasanya harus menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Tapi seorang humas ini menggunakan bahasa Indonesia gitu, dan itu kan nantinya akan terjadinya miskomunikasi kalau misalnya seorang humas ini menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan komunikannya, dengan sasaran komunikasinya gitu. Dan yang ketiga ada media komunikasi. Humas harus mengetahui media yang cocok untuk menyebarkan informasi kepada publik. Apakah menggunakan radio, sosial media, atau TV atau lainnya gitu. Dan juga humas itu sangat perlu untuk memahami sedikit banyak kelemahan dan keunggulan dari masing-masing media yang digunakan. Jadi sebelum dia nyebar informasi, dia juga harus mempertimbangkan apa sih kelemahan dan kelebihannya setelah seorang humas itu membagikan informasi menggunakan media tersebut gitu. Dan yang keempat, seorang humas juga harus mempertimbangkan sasaran komunikasinya. Harus memikirkan secara teliti terkait sasaran yang hendak ditargetkan. Apakah informasi ini dapat di-share ke masyarakat luas, ataukah hanya dapat dibagikan ke orang-orang tertentu saja gitu. Dan yang terakhir di sini juga ada biaya komunikasi. Jadi biaya komunikasi ini nggak kalah pentingnya untuk dipikirkan sejak awal dari perencanaan program gitu. Nah, untuk pembahasan kedua kita kali ini terkait prosedur kerja kehumasan. Prosedur itu bisa juga disebut tahap kegiatan ya, Dek. Jadi prosedur kerja humas dalam hubungannya dengan publik itu sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan di sini ada 4 tahap kegiatan kerja seorang humas agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan gitu. Yang pertama di sini ada pencarian data atau fact finding. Jadi seorang humas harus mampu menganalisis data dan informasi yang tersedia di sumber data. Sumber datanya ini boleh dari buku, jurnal, majalah, internet, atau sumber-sumber yang lainnya yang dapat dipercaya gitu. Jadi seorang humas ketika ingin menyebarkan informasi, hal pertama yang dilakukan itu harusnya mencari data tersebut. Nggak serta-merta humas menyebarkan informasi langsung saja gitu tanpa menganalisis informasi tersebut. Itu nantinya dinamakan informasi yang hoax gitu.
Dan yang kedua, penyusunan rancangan atau planning decision. Ini merupakan perencanaan dalam memberikan suatu keputusan. Dalam hal ini dilakukan penetapan program kerja perusahaan yang sejalan dengan kepentingan perusahaan itu sendiri. Humas dapat memberikan opini, sikap, reaksi, dan ide. Jadi pada tahap ini seorang humas tuh bisa tuh beropini, bereaksi, dan memberikan ide-ide yang harusnya ada pada informasi tersebut gitu. Dan yang ketiga ada tahap komunikasi. Ini sangat penting ya, karena sebelum materi ini kita juga telah membahas terkait untuk meminimalisir miskomunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Tujuannya agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil yang diharapkan. Gitu. Dan yang terakhir ada proses atau tahap evaluasi. Jadi pada pelaksanaan kegiatan humas itu sangat dibutuhkan evaluasi. Tujuannya agar berbagai bentuk permasalahan dan juga hambatan dapat dipecahkan. Nantinya permasalahan-permasalahan tersebut tidak diulangi dalam kegiatan berikutnya. Gitu. Jadi sangat dibutuhkan evaluasi guna memecahkan dan memberikan solusi pada masalah tersebut. Oke. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, bisa gunakan saluran komentar di Google Classroom atau kalian bisa tanya di WhatsApp group. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa menangkap pembelajaran kita hari ini dan pembelajarannya dapat bermanfaat. Baiklah, mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.